Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa. Wassalamun ala ibadihi alladziina istafa. Amma ba'd. Para mustami'in mustami'at jamaah Masjid Sabilillah Kota Malang rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita memasuki Ramadan, hari yang ke-23 Ramadan 1441 Hijriah. Mudah-mudahan kita selalu dianugerahi oleh Allah kesehatan, dan mudah-mudahan amal-amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita lanjutkan kajian hadis kita, yaitu hadis yang ke-23 di dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Malik Al-Harith ibn Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Diriwayatkan dari Abi Malik Al-Harith bin Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "At-tuhuru syatrul iman." Bersuci adalah bagian dari iman. Walhamdulillahi tamla'ul mizan. Dan alhamdulillah itu memenuhi timbangan, yaitu al-mizan. Wa subhanallah walhamdulillah tamla'ani aw tamla'u ma bainas sama'i wal ardh. Subhanallah walhamdulillah, keduanya memenuhi apa yang ada di antara langit dan bumi. Wassalatu nurun, dan salat adalah cahaya yang menyinari. Wassadaqatu burhanun, sedekah adalah bukti yang jelas. Wasabru diyaun, dan sabar adalah cahaya. Wal Qur'anu hujjatun laka aw 'alaika, dan Al-Qur'an adalah hujjah laka, bagimu atau atas dirimu. Kullun nasi yabdu, setiap orang, setiap manusia itu melakukan sesuai dengan pekerjaannya masing-masing. Faba'i'un nafsahu famu'tiquha aw mubiquha, maka ada orang yang menjual dirinya, lalu kemudian ia memerdekakan dirinya, atau boleh jadi ia membinasakan dirinya. Rawahu Muslim. Para mustami'in mustami'at Masjid Sabilillah, jamaah Masjid Sabilillah Kota Malang rahimakumullah. Hadis ini adalah menjelaskan tentang min jawami'il khair, yaitu tentang aneka macam kebajikan-kebajikan. Yang pertama, Rasulullah SAW memulai dengan ungkapan dalam sabda beliau, "At-tuhuru syatrul iman," yaitu bersuci atau bebersih itu merupakan sebagian dari iman. Kita tahu di dalam agama kita terkait dengan toharoh, maka ada kalanya toharoh itu bersuci dari hadas, dan ada kalanya bersuci dari najis atau mensucikan diri dari najis. Allah Subhanahu wa taala berfirman di antaranya di dalam surah Al-Muddaththir, "Wa thiyabaka fatahhir." Dan di surat yang lain di dalam surah Al-Baqarah contohnya Allah berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin." Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang senantiasa menyucikan diri. Maka terkait dengan kebersihan ini luar biasa. Rasulullah SAW sudah berpesan kepada kita sejak lama, dan hari ini ketika kita saat ini dihadapkan pada satu peristiwa yang mana ini merupakan ujian buat kita semua, yaitu dengan adanya virus COVID-19, maka membersihkan diri ini menjadi bagian penting yang tidak terpisahkan dalam kehidupan kita. Bagaimana kita selalu dianjurkan untuk cuci tangan dengan sabun, dengan air yang mengalir. Maka terkait dengan at-tuhuru syatrul iman, maka ini pesan yang luar biasa dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu yang kedua, walhamdulillah tamlaul mizan. Ungkapan alhamdulillah
ini dapat memenuhi atau memperberat timbangan kebaikan kita kelak nanti di akhirat. Seseorang yang mengucapkan alhamdulillah, maka sesungguhnya bukan hanya alhamdulillah yang terlontar dari mulutnya, tetapi ini adalah suatu bentuk nyata ungkapan dari apa yang ada di dalam hatinya, yaitu kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita. Wa subhanallahi walhamdulillah tamla'ani au tamla'u ma bainas sama'i wal ardh. Begitu pula ungkapan subhanallah walhamdulillah ini dapat memenuhi apa yang ada di langit dan di bumi. Rasulullah bersabda di dalam hadis yang lain, kalimatani habibatani ila rahman khafifatani 'ala lisan thaqilatani fil mizan subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Ada dua kalimat yang dua kalimat itu dicintai oleh Allah yang Maha Rahman, ringan diucapkan di lisan, dan tentunya nanti bisa memperberat timbangan kita di akhirat, di mizan nanti, yaitu ungkapan subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Lalu yang berikutnya wassalatu nurun, salat itu menjadi cahaya yang menunjukkan, artinya yang memberi petunjuk kepada kita, sehingga orang yang salatnya benar, orang yang salatnya baik, maka insya Allah kehidupannya juga akan baik. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan dalam firman-Nya, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kalau ada orang yang terlihat dia salat tetapi perilakunya masih melakukan kekejian, fahsya atau mungkar, maka boleh jadi ada yang harus dikoreksi dan dievaluasi dari salat yang dia lakukan. Wasadaqatu burhan, dan sedekah menjadi bukti nyata dari keimanan seseorang, maka pembuktiannya adalah dia mensedekahkan apa yang ia miliki. Dan sedekah ini bentuknya luas. Bahkan kalau kita lihat di dalam surah Al-Munafiqun, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Lalu dilanjutkan ayat berikutnya, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akun minas shalihin. Yang terjemah maknanya secara global adalah apabila kematian menjemput seseorang, lalu kemudian orang itu ketika hidup di dunia tidak ahli sedekah, bukan orang saleh, atau boleh jadi dia saleh tapi salehnya kurang, maka boleh jadi nanti akan menyesal dan akan mengajukan permohonan kepada Allah untuk diundur ajalnya. Lalu dia bertekad mengatakan fa as-saddaqah, dan aku akan melakukan sedekah. Ma'asyiral mustami'in wal mustami'at rahimakumullah. Kemudian yang berikutnya adalah wasabru dia, begitu pula kesabaran ini menjadi sinar. Dan wal Qur'anu hujjatun laka aw 'alaika. Quran itu kelak nanti di akhirat menjadi hujjah, boleh jadi laka aw 'alaika. Ada perbedaan di dalam bahasa Arab ketika digunakan lak dan 'alaik. Ketika di sini dikatakan Al-Qur'an menjadi hujjatun laka, maka Al-Qur'an itu datang untuk menjadi hujjah, membawa argumentasi yang ini dapat menaikkan derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Artinya Al-Qur'an datang sebagai pembela kita di hadapan Allah. Kalau alaika, maka Al-Qur'an datang justru malah merendahkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala gara-gara perilaku kita ketika kita hidup di dunia, termasuk bagaimana kita memperlakukan Al-Qur'an ketika kita hidup di dunia. Maka yang alaika ini, na'udzubillah, jangan sampai terjadi pada kita. Setiap orang kullun nas yabdu melakukan amalnya, maka ibaratnya orang yang melakukan amal itu dia sedang bertransaksi. Dia menjual dirinya untuk kemudian nanti di akhirat dia tebus apakah amalnya itu mampu memerdekakannya dari siksa Allah nanti di akhirat, atau boleh jadi gara-gara amal yang dia lakukan karena bertentangan dengan apa yang telah digariskan oleh Allah, maka boleh jadi justru itu akan membinasakannya. Mudah-mudahan hadis ini dapat menginspirasi kita sehingga kita semakin hari menjadi pribadi yang semakin baik. Karena menjadi orang baik ini tidak ada batasnya. Kita harus usahakan secara terus-menerus. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Al-'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.